Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ekspresi Han Feng gelap dan serius saat dia melototi pemuda berjubah hitam di langit di luar kota Feng. Hatinya tanpa sadar kewalahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang bahkan menyebabkan si Heart Flame menjadi takut sebenarnya adalah orang ini, Xiaoyan. Saat jantungnya berputar, Han Feng juga merasa ragu. Meskipun Xiaoyan mengendalikan api teratai hijau, peringkat api ini di peringkat api surgawi berada di belakang api hati laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan si Heart Flame itu menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip-kedip tanpa henti. Dia samar-samar bisa menebak bahwa perubahan seperti itu pasti sangat terkait dengan hilangnya Xiaoyan selama 2 tahun terakhir ini. Hahaha, aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi sungguh tidak terduga bahwa kamu menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata lagi, "Kamu beruntung untuk menjaga hidupmu saat itu. Aku ingin tahu apakah kamu akan beruntung hari ini," ucap Xiaoyan. Han Feng tersenyum dengan amarah yang ekstrim di hadapan kata-kata Xiaoyan yang jelas menyinggung perasaannya. Dia berkata, "Dasar anak nakal yang sombong. Saat itu Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam kekuatan. Untuk apa saya sombong? Orang tua yang tidak akan mati itu seharusnya ada di dalam tubuhmu, kan?" ucap Han Feng. Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan elit Douzong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiaoyan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Namun dia tidak sempat mempedulikannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba kekuatan Xiaoyan dan kekuatan spiritual yang agak akrab dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. "Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah bagi guru." Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Ada kepekatan dalam senyumannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tersembunyi. "Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Junior." Han Feng tertawa dingin. Xiaoyan saat ini masih hidup. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menyembunyikan alasan kematian Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Apalagi dia bahkan merencanakan sesuatu yang bahkan lebih ganas jauh di dalam hatinya. Yao Lao mungkin telah mati, tetapi bentuk spiritualnya tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki minat yang sangat besar untuk jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu dengan sendirinya akan pergi dan mencarinya. Saat itu Xiaoyan akan turun ke situasi di mana hidupnya terus-menerus dikejar. Han Feng memang memiliki beberapa hubungan dengan organisasi misterius yang menghususkan diri dalam penangkapan tubuh spiritual di benua. Pembunuhannya terhadap Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka. Jika tidak akan mungkin baginya untuk berhasil sendirian mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia sedang lengah. Douzun, bagaimana mungkin yang disebut elit kelas legendaris ini hanya nama kosong? Hahaha, penatua pertama Sukian, bolehkah saya bertanya, apa motif Anda memimpin sekelompok besar ahli ke kota Feng hari ini? Tatapan Han Feng beralih dari Xiaoyan ke Sukian di samping dan bertanya sambil tersenyum. "Kita semua mengetahuinya dengan sangat baik. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu?" Sukian tersenyum dingin dan tidak memberi jawaban kepada Han Feng dan juga wajah. Dia berbicara, "Saat itu kamu memimpin orang untuk melancarkan serangan diam-diam ke Akademi Jalamku. Anda memberitahu saya jika saya harus membalas dendam untuk itu?" ucap Sukian. "Tetua pertama, kata-katamu terlalu berat. Api surgawi lahir dari alam. Setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan di Akademi Dalam itu tidak disarankan. Saya hanya berharap
untuk membiarkannya lolos dari kehidupan yang terkendali itu. Apa yang salah dengan itu? Jawab Han Feng. Han Feng tersenyum. Kata-katanya bermartabat seolah-olah diisi dengan kebenaran. Namun tidak ada orang bodoh yang hadir di situ. Bahkan penduduk kota Feng tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah sudut hitam, hanya manfaat bagi diri sendiri yang akan berkuasa. Suqian melirik Han Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak akan berdebat denganmu. Hanya ada satu masalah yang saya kejar karena datang hari ini," ucap Suqian. "Apa itu?" "Hancurkan aliansi hitam," ucap Suqian. Suqian berbicara dengan tenang saat ini. Aliansi hitam pada dasarnya adalah aliansi terkuat di wilayah sudut hitam. Selain itu, aliansi ini sering memandang Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Suqian. Jika tidak diambil, duri ini akan membuatnya merasa tidak nyaman saat tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Sejak kapan penatua pertama menjadi begitu kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan aliansi hitam?" ucap Han Feng. "Anda bisa mencoba," jawab Suqian. Suqian tanpa ekspresi, dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat kakinya perlahan melangkah maju. Suqian telah mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena dia ingin sepenuhnya mengangkat tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Penatua Suqian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak menderita banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun Anda tetap dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit. Mereka dengan cara seperti kilat dan segera berdiri menghadap Suqian dari kejauhan. Karena penatua pertama Suqian dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam kami, Anda seharusnya tidak menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan dan tertawa dengan kejam. "Namun, karena kamu telah memberiku hadiah seperti itu, aku tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan," ucap Han Feng. Mata Han Feng tiba-tiba menjadi keras saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. "Sebagai aliansi terkuat di wilayah sudut hitam, sepertinya tidak ada yang mau bergabung dengan kita jika kita membiarkan orang-orang ini menginjak kita. Hadapi hari ini. Oleh karena itu, tunjukkan pada semua orang kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan orang-orang tua yang hanya tahu cara mengajar siswa ini mengerti bahwa aliansi hitam kita bukanlah tempat yang lembut yang dapat mereka pijat sesuka hati mereka," ucap Han Feng. Berbagai kepala dari wilayah sudut hitam yang menjadi agak tidak sabar menanggapi serempak saat suara Han Feng itu terdengar. Semuanya, orang-orang ini melancarkan serangan diam-diam ke Akademi Dalam saat itu dan hampir menghancurkan Akademi Dalam kita. Kami pasti harus membalas dendam. Hari ini akan menjadi waktu di mana kita sepenuhnya mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup Anda untuk berjuang jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan, ucap Suqian. Banyak aura kuat menyebar. Meskipun aura individu para ahli dari Akademi Dalam lebih lemah daripada aliansi hitam, jumlahnya lebih besar. Karena itu kedua belah pihak serupa dalam hal pertarungan antara aura. Xiaoyan, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis. Begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan besar dia bisa mempengaruhi kemenangan atau kekalahan pertarungan ini. Oleh karena itu Anda harus menundanya sampai saya mengalahkan saudara emas perak itu. Suqian menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan dengan serius. Oleh karena itu kepentinganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun aku tidak akan membual dan memberitahumu bahwa aku akan membunuhnya, paling tidak dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya bisa menjamin Anda dalam hal ini, ucap Xiaoyan. Itu bagus. Akademi Dalam kita akan mundur dengan menyedihkan. Dalam pertempuran hari ini semuanya terserah Anda, ucap Suqian. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit tua. Anak kecil, aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu. Alis Han Feng sedikit bergetar, kekejaman melintas di matanya saat melihat Xiaoyan. Junior, apapun yang terjadi kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini.
Senyuman buas terkandung di sudut mulut Han Feng. Dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit. "Bunuh mereka, jangan tunjukkan belas kasihan," ucap Han Feng. Saudara emas perak yang pertama bergerak. Daoqi yang kuat terjalin bersama dan kedua sosok manusia itu tampaknya telah bergabung saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat secara eksplosif ke arah Suqian. Suqian tertawa dingin ketika dia melihat bahwa saudara emas perak itu memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini, dia telah bertarung dengan 2 orang ini. Ini tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengendalikan kolaborasi hebat mereka untuk bertarung dengannya, ini hanya sementara. Dia memiliki keyakinan bahwa selama tidak ada yang mengintervensi di tengah pertarungan, dia pasti bisa menghabisi 2 orang tua ini. "Aku akan menyerahkan Han Feng padamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Suqian bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya itu bertabrakan dengan saudara emas perak. Aura para ahli dari kedua sisi benar-benar terserat saat Suqian bertabrakan dengan saudara emas perak itu. Ada beberapa ahli Do Huang di antara para ahli dari wilayah sudut hitam. Di sisi lain, ada lebih sedikit Do Huang di sisi akademi dalam. Untuk mengatasi kelebihan elit Do Huang, itu diperlukan 3 ahli Do Huang per 1 Do Huang untuk menahan mereka. Pemahaman dan kerjasama antara sesepuh dari akademi dalam ini cukup baik. Oleh karena itu, melalui kolaborasi mereka setidaknya mampu menahan Do Huang sampai Do Huang tidak dapat pergi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. "Kakak kedua, hati-hati." Xiaoyan perlahan menghela nafas saat dia melihat api yang dipancarkan ke segala arah. Xiaoli mengangkat kepalanya sedikit saat tatapannya menyapu medan perang yang sangat besar tidak jauh dengan tatapan seperti serigala yang ganas. Dia segera mengangguk dan tertawa agak licik. "Tenang, aku tidak akan pergi dan menantang Do Huang. Selama saya tidak bertemu dengan seseorang yang abnormal seperti Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Do Huang lainnya," jawab Xiaoli. Xiaoyan tersenyum dan menjabat tangannya. Botol giok transparan seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada nyala api berwarna hijau seperti kehidupan yang tergantung di dalam botol giok. Jari Xiaoyan menyentuh botol giok sebelum memasukkannya ke arah Xiaoli tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata, "Kamu bisa menuangkan Daoqi dan segera melemparkannya jika kamu bertemu lawan yang merepotkan," tutur Xiaoyan. "Ini adalah..." Xiaoli menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. "Saya telah menggunakan api surgawi setelah menggabungkannya untuk membuat api teratai Buddha Engri skala kecil. Saya menamakannya botol teratai api. Meskipun ledakan yang dibuat tidak akan memiliki jenis kekuatan Engri Buddha Lotus Flame yang sebenarnya, itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat yang kritis. Sayangnya, terlalu sulit untuk membuatnya. Jika tidak, jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan dapat meledakkan Do Huang sampai dia menjadi babak belur jika Anda bertemu dengan salah satunya," ucap Xiaoyan. "Kamu selalu suka menciptakan hal-hal ini." Xiaoli tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, kamu juga harus lebih hati-hati. Bajingan Han Feng itu bukanlah orang biasa. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu," ucap Xiaoli mengingatkan. Han Feng tampaknya merasakan sesuatu saat tatapan Xiaoyan diarahkan padanya. Tatapan yang terhenti di medan pertempuran yang kacau perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiaoyan. Ledakan energi yang berisik perlahan melemah saat mereka berdua saling berhadapan. Keheningan khusyuk semacam ini berlanjut sejenak sebelum dua sosok yang diam dan tidak bergerak itu secara bersamaan menghilang. "Junior, apa kamu tidak berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini?" ucap Han Feng. "Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah?" Senyum Xiaoyan hangat, namun dia tidak menyembunyikan rasa dingin yang tersembunyi di senyuman itu, ucap Xiaoyan. "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak memberikan mantra api kepada saya saat itu. Saya adalah muridnya yang paling berprestasi dan yang paling dia sukai. Jika dia menyerahkan mantra api kepada saya pasti akan menghormatinya seperti yang saya lakukan di masa lalu. Akibat akhirnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri," ucap Han Feng. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan dingin. "Tanpa guru, kamu hanya akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa.
Guru memandang Anda seperti putranya sendiri, namun Anda mengkhianatinya hanya karena mantra api. Sungguh pujian menyebutmu binatang, ucap Xiaoyan. Karena dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan mantra api kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Ucap Han Feng. Anda sudah mendapatkan mantra api. Wajar jika Anda dapat bertindak begitu bermoral. Jika Anda sebagai muridnya tahu bahwa dia memiliki metode Qi yang tiada tara, tetapi pada akhirnya menolak untuk memberikannya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Aku takut kamu akan mirip denganku, ucap Han Feng. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut. Seekor binatang akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun, ucap Xiaoyan. Junior, selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap mantra api, aku bisa menyerahkan seluruh aliansi hitam kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi Anda banyak formula obat tingkat tinggi. Selama Anda setuju, saya akan menerima kondisi apapun yang Anda usulkan. Apa yang kamu katakan? Ucap Han Feng. Xiaoyan setengah tersenyum saat dia mengamati orang di depannya yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan benar-benar menganggukkan kepalanya di depan tatapan terkejut Han Feng yang pertama tertawa dan berkata, "Ya, Anda dapat menggunakan hidup Anda untuk menukarnya," ucap Xiaoyan. "Karena itu masalahnya, saya hanya bisa menangkap Anda. Hahaha, yakinlah bahwa saya memiliki banyak taktik. Pada saat itu saya tidak akan khawatir jika Anda bisa menyerahkan mantra api kepada saya. Selain itu, saya juga akan mengambil api inti teratai hijaumu di dalam hatimu dan membiarkan Anda menjadi orang yang sama sekali tidak berguna," ucap Han Feng. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya di hadapan kata-kata Han Feng ini yang mengandung jejak jahat. "Sejujurnya aku juga sangat menghargai si Heart Flame di tubuhmu. Saya pikir itu memungkinkan mantra api saya berkembang ke tingkat yang sangat tinggi," jawab Xiaoyan. "Kalau begitu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu," jawab Han Feng. Xiaoyan tersenyum saat melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lamban. Gumpalan api hijau tua dengan lembut naik di jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut. "Senior, tampaknya api surgawi Anda sedikit takut dengan api surgawi saya," ucap Xiaoyan. "Kamu mengubah api surgawi?" ucap Han Feng. "Senior, aku akan membantu guru menyelesaikan luka yang dideritanya saat itu." Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat dan penguasa suan berat yang besar muncul di tangannya. Ekspresi Han Feng serius. "Jangan gunakan nada teguran seperti ini untuk berbicara dengan saya. Saya tidak menyesal sedikit pun atas apa yang saya lakukan saat itu. Satu-satunya hal yang membuatku menyesal adalah aku masih gagal mendapatkan mantra api pada akhirnya. Namun, itu tidak masalah lagi karena Anda sudah datang untuk menyerahkannya kepada saya," ucap Han Feng. "Kamu memang seekor binatang." Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya berhenti berbicara omong kosong apapun kepada hewan ini yang dibutakan oleh mantra api. Cahaya perak muncul di kakinya. Sebelum suara gemuruh samar bergema di langit, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat guntur itu terdengar. Sebuah bayangannya. "Tidak disangka bahwa Anda memang menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini. Sekarang, Anda dapat mencapai tahap ini tanpa menggunakan kekuatan orang tua itu. Namun menurutmu apakah ini ada gunanya untuk melawanku?" ucap Han Feng. Sosok itu berputar sedikit karena membentuk postur yang agak aneh sementara penguasa berat itu bergerak di sepanjang bagian depan Han Feng saat itu meretas. Kekuatan yang tergandung di dalamnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Han Feng di bawah perlindungan si Heart Flame. "Junior, meskipun kekuatanmu saat ini meningkat pesat, jumlah pertarungan yang dialami senior ini melebihi jumlah makanan yang kamu makan." Han Feng menghindari serangan Xiaoyan dan tersenyum dingin. Lengannya bergetar tiba-tiba, dan pedang panjang api di tangannya seperti busur yang sangat ganas yang melewati penguasa berat dan menembus dada Xiaoyan. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat bahwa Han Feng tidak menghabiskan banyak usaha untuk melarikan diri saat nyala api hijau tua. Untuk melarikan diri dari nyala api hijau tua, orang ini memang seperti yang dijelaskan oleh Yao Lao.
Seseorang yang bisa menarik perhatian orang tua itu untuk diterima sebagai siswa memang tidak biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Han Feng menunduk untuk mempelajari tangannya yang hitam agak hangus. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut menghirup udara. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya menatap dengan kejam ke arah Xiaoyan. Dengan senyuman dingin dia berkata, "Meskipun kekuatanmu telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini, aku juga tidak akan menyia-nyiakan kali ini," ucap Han Feng. Kemunculan tiba-tiba Daoqi yang begitu kuat menyebabkan medan pertempuran yang kacau tidak jauh menjadi sunyi. Banyak tatapan kaget terlempar. Selain itu, tatapan ini segera menjadi bersemangat ketika berhenti di tubuh Han Feng. Orang ini sebenarnya telah melangkah ke kelas Douzong. Daoqi yang mengguncang bumi yang tiba-tiba meletus menyebabkan Su Qian serta saudara emas perak menjadi kusam. Orang ini benar-benar licik. Bahkan kami tidak menyadari bahwa dia telah mencapai tahap itu, ucap saudara emas perak. Awalnya, Su Qian berharap Xiaoyan bisa menahan Han Feng. Dari kelihatannya situasi saat ini semuanya mungkin akan gagal. Begitu Han Feng berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan saudara emas perak, bahkan dia akan dikalahkan. Kalau begitu, Akademi Dalam mungkin benar-benar menderita luka parah dan kematian hari ini. Su Qian menghela nafas dengan lembut. Dia segera memaksa dirinya untuk waspada. "Anak kecil, masih bisakah kamu memblokir Han Feng kali ini?" tanya Su Qian. Su Qian mengalihkan pandangannya dan bergumam pelan sambil melihat pemuda berjubah hitam yang ekspresinya tidak bisa dilihat. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menyaksikan Daoqi yang agung yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong dalam 2 tahun terakhir ini. Setengah kaki ini juga akan memungkinkan Han Feng jauh melebihi ahli puncak Do Huang biasa. Menambahkan kolaborasi dengan si Hard Flame, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan elit sejati Douzong. Meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat, dia masih memiliki tekanan yang cukup besar ketika dihadapkan dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Selama 2 tahun terakhir ini, kamu adalah orang pertama yang membuatku benar-benar mengungkapkan kekuatanku, ucap Han Feng. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap Han Feng yang tergantung di langit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan berkata, "Kamu hanyalah seseorang yang memiliki setengah kaki ke kelas Douzong. Apakah pantas bagimu untuk bertindak begitu sombong?" ucap Xiaoyan. "Setidaknya itu cukup untuk menghabisimu. Junior, kamu keras kepala." Han Feng membalik tangannya dan sekelompok Daoqi yang agung seperti zat menggeliat tanpa henti di tangannya. "Begitukah?" Xiaoyan tersenyum dingin. Api hijau tua di tangannya tiba-tiba naik dan terselubung saat mereka menyerang. Tangan kiri Xiaoyan memegang nyala api hijau, sementara tangan kanannya memegang nyala api yang tak terlihat. "Bukankah kamu sangat tidak yakin bagaimana api surgawi saya telah berubah? Sekarang, kamu mungkin bisa menebak jawabannya, bukan?" ucap Xiaoyan. "Api hati jatuh?" Mata Han Feng menatap tajam ke sekelompok api tak terlihat di tangan kanan Xiaoyan. Suara kertakan giginya membawa untaian angin dingin saat setiap kata keluar dari mulutnya. Kamu benar-benar menyempurnakan Fallen Heart Flame." Daoqi yang agung yang bertahan di tubuh Han Feng menggeliat dengan kuat, seperti bagian dalam hatinya. Sesaat kemudian suara geram dan tidak percaya akhirnya keluar dari mulut Han Feng. "Sungguh tidak terduga bahwa Fallen Heart Flame tidak membunuh Anda, tetapi juga memungkinkan Anda mencapai banyak hal. Api hijau giok milikmu itu sebenarnya adalah penggabungan dari api Iterate hijau dan api hati jatuh. Tidak heran dia memiliki kemampuan sehingga si Heart Flame menjadi takut," ucap Han Feng. Dengan Daoqi di tubuh Xiaoyan yang tak henti-hentinya mengalir ke penguasa Xuan berat, tubuh penguasa hitam gelap itu secara bertahap berubah menjadi warna hijau giok, apalagi suhu di atasnya berulang kali naik. Penuangan Daoqi berlanjut sampai saat tertentu sebelum akhirnya berhenti tiba-tiba. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk mengamati Han Feng di kejauhan saat dia memegang gagang penguasa dengan berat dengan kedua tangan. "Bajingan kecil, pergi dan mati. Segel cahaya!" teriak Han Feng. Cahaya yang menusuk mata melintas di langit. Cahaya samar-samar mengungkapkan telapak tangan besar yang tampak seperti matahari yang jatuh dari langit.
Tsunami pemecah api, teriak Xiaoyan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Boom! Saat mereka bersentuhan, riak energi guntur bergulung yang sangat keras, mulai memicu gelombang energi yang menyebar ke seluruh langit seperti lautan badai. Gelombang energi yang menyebar di langit perlahan-lahan tersebar. Kedua benda di langit perlahan terungkap. Han Feng saat ini sedikit lebih baik, meskipun rambutnya berantakan dan napasnya agak terburu-buru. Melihat celah antara keduanya, jelas bahwa Han Feng lebih unggul dalam tabrakan ini. Hahaha, Junior, sepertinya kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. Mengapa? Doki Anda habis saat kita mulai? Sepertinya senior ini benar-benar melebih-lebihkanmu. Han Feng juga kaget saat melihat wajah pucat Xiaoyan. Dia tidak bisa menahan tawa. Xiaoyan melirik Han Feng yang tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan senyum tipis. Bukankah terlalu dini bagimu untuk menjadi begitu bahagia? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya di kejauhan. Cahaya hijau tua perlahan muncul di tangannya. Sesaat kemudian, cahaya hijau terbang keluar. Dan teratai api zamrud yang sempurna seukuran telapak tangan segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Menciptakan benda ini masih menghabiskan begitu banyak doki. Xiaoyan menatap teratai api di zamrud sebelum mengangkat kepalanya dan menertawakan Han Feng yang tiba-tiba menegang. Senior, kamu akan menderita kerugian yang sama 2 kali. Sepertinya saya juga melebih-lebihkan Anda, ucap Xiaoyan. Pada saat ini ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat hebat, tapi itu membutuhkan cukup banyak kekuatan untuk menggabungkannya. Jika penggabungan dihentikan selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Xiaoyan dengan lembut menarik teratai api di tangannya. Sebuah busur senang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya, rasa sakit yang dideritanya di bawah tanah selama 2 tahun ini memungkinkannya mendapatkan hasil yang cukup baik. Setelah teratai api zamrud mengembang hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Cukup banyak sulur kecil berwarna hitam berulang kali muncul dari sekeliling saat seseorang menyaksikan teratai api hijau berputar perlahan. Sialan! Han Feng mengatupkan giginya dengan kasar. Dia tidak berani meremehkannya bahkan sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Han Feng. Dan api biru tua dari dalam tubuhnya meledak tanpa henti. Api biru menyebar ke langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa ahli yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi sisanya keringat membasahi tubuh mereka. Pergi! Di bawah tatapan Han Feng, Xiaoyan menjentikan jarinya dan teratai api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara menusuk telinga. Binatang ajaib hati laut, teriak Han Feng. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas hal ini menghabiskan cukup banyak dokinya. Xiaoyan terkejut, tetapi lotus api zamrud yang sudah mengunci targetnya tidak ragu-ragu. Tampaknya telah berteleportasi dan dalam beberapa kilatan, itu hanya jarak pendek dari Han Feng. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang ke arahnya secara langsung. Boom! Seluruh langit terdiam. Sesaat kemudian ketika keduanya melakukan kontak. Pemberontakan tiba-tiba energi di daerah tersebut juga menyebabkan semua orang ahli di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka semua. Keheningan hanya berlangsung sesaat. Suqian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang saudara emas perak sampai mereka mundur dengan cepat. Suqian tersenyum dingin saat dia mengamati saudara emas perak yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Suqian tidak mengambil keuntungan untuk mengejar. Dia berbalik dan mengamati pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang yang sekuatnya merasa takut. Aku benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia benar-benar mampu menunda Han Feng bahkan dalam situasi seperti itu. Namun, saya ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Suqian melihat badai api yang menakutkan itu. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga saja anak kecil itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.